Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Swadi, yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Muhammad Abdul Hanif. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tesis saya yaitu terkait dengan analisis persediaan daging pada PT XYZ menggunakan metode probabilistik. Pada penelitian kali ini saya bagi menjadi 5 bagian yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, serta simpulan dan saran. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Indonesia yang memiliki berbagai macam sumber daya alam hewani, terutama daging sapi. Per tahun 2021, berbagai macam variasi hasil ternak terdapat di Indonesia seperti ayam, bebek, kambing, daging sapi, dan lain-lainnya. Dan jumlah dari hasil ternak tersebut diperkirakan ada di angka di atas 3,5 miliar tahun 2021. Lalu, meskipun demikian, konsumsi daging sapi di Indonesia sendiri masih tergolong rendah dibandingkan dengan sumber protein lainnya seperti ikan, udang, tahu, dan tempe. Kemudian, dari forecast, konsumsi untuk produk daging sapi ini sendiri masih menempati urutan kedua di bawah kategori unggas. Hal tersebut diprediksi hingga tahun 2029. Daging sapi sendiri terkategori sebagai perishable good yang merupakan komoditi yang rentan terhadap waktu karena berkaitan dengan kemunduran mutu, sehingga butuh perhatian khusus agar barang tersebut tidak mudah rusak. Sehingga mengacu pada hal tersebut dibutuhkan sebuah sistem manajemen persediaan yang baik untuk menghindari bahan baku tersebut rusak dan menyebabkan bahannya tidak dapat dijual lagi di pasaran, yang mana di pasaran tersebut permintaannya sangat fluktuatif. Lalu untuk rumusan masalah, PT XYZ sendiri memiliki kendala terkait dengan manajemen persediaan dikarenakan belum memiliki metode khusus apabila mereka mendapatkan pesanan yang mendadak dari pelanggan. Kemudian karena barang yang dijual adalah daging sapi yang notabene adalah perishable good, kondisi overstock maupun understock ini menjadi sebuah perhatian khusus karena dapat menyebabkan loss sales apabila tidak di-manage dengan baik. Sehingga dibutuhkanlah sebuah metode yang dapat membantu untuk menghitung safety stock agar dapat mengatasi fluktuasi permintaan yang terdapat di pasaran. Untuk pertanyaan penelitian, di sini terdapat dua, yaitu mencari berapa nilai reorder point untuk masing-masing SKU pada PT XYZ agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pasar, lalu mencari berapakah nilai buffer atau safety stock pada masing-masing produk. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai reorder point serta mengetahui nilai buffer dari masing-masing SKU. Dan manfaat penelitiannya adalah untuk memberikan rekomendasi terkait dengan strategi manajemen persediaan pada PT XYZ dan sebagai referensi keilmuan, terutama pada industri makanan dan minuman. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, yang pertama yang akan kita bahas adalah manajemen persediaan. Heiser sendiri memperkenalkan 3 jenis model persediaan, yaitu POQ, EOQ, serta model probabilistik. Dalam penggunaan model probabilistik ini sendiri, terdapat beberapa asumsi. Salah satunya adalah permintaan produk adalah acak dan mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Model probabilistik ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu permintaan yang variatif, lead time-nya konstan, ada juga yang permintaannya konstan namun lead time-nya variatif, dan terakhir kedua-duanya variatif. Kemudian karena kita membahas terkait daging sapi, tentu kita harus juga membahas bagian-bagian yang ada pada daging sapi, di mana pada bagian ini masing-masing dapat diolah dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti contoh, ada iga, kemudian sandung lamur, lidah, tetelan, dan lain-lain. Lalu berkaitan dengan dua hal tersebut, di sini juga kita akan membahas mengenai dengan rantai dingin yang pada awalnya didefinisikan oleh WHO untuk penyimpanan obat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, rantai dingin ini sendiri dapat diaplikasikan ke banyak sektor seperti industri pemrosesan makanan, industri perikanan, farmasi, dan industri daging. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Berikut adalah rangka penelitian yang digunakan oleh penulis. Dan jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan waktu penelitian mulai dari Mei hingga Agustus 2023. Data yang diambil sendiri merupakan data sekunder yang sumbernya dari internal perusahaan. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian yang pertama adalah data penjualan produk dalam 1 tahun mulai dari Mei 2022 hingga Mei 2023, lalu data harga masing-masing SKU, serta nilai service level serta lead time untuk masing-masing SKU.
Dan instrumen penelitian kali ini adalah observasi terhadap data yang diberikan oleh perusahaan, lalu data historis penjualan perusahaan. Data yang telah didapat kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel berdasarkan literatur yang digunakan oleh penulis. Data yang akan diolah adalah data permintaan, kemudian setelah itu kita mendapatkan nilai safety stock masing-masing SKU, dan terakhir reorder point untuk masing-masing SKU. Untuk profil kasus, jadi PT XYZ ini adalah perusahaan produsen produk daging sapi yang memasok untuk daerah Jabodetabek. Di PT XYZ mereka juga melakukan produksi di lini produksi mereka sendiri. Namun pada kenyataannya kondisi aktual itu sering terjadi permintaan secara dadakan pada event-event tertentu seperti Natal, Tahun Baru maupun Idul Fitri, sehingga hal tersebut dapat merusak sekuens produksi yang telah direncanakan. Akibat hal tersebut, PT XYZ harus memikirkan sebuah metode untuk mengatasi fenomena permintaan yang naik secara dadakan ini. Dan dirasa metode probabilistik adalah solusi yang paling tepat karena mereka paling cocok dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kita masuk ke poin hasil dan pembahasan. Jadi data yang telah didapat di lapangan berdasarkan observasi adalah data penjualan produk, data nilai service level, data harga, serta lead time untuk masing-masing SKU. Secara garis besar, berikut adalah aliran eh, barangnya. Mulai dari PT XYZ yang memesan material dari supplier, kemudian bahan baku tersebut datang dan disimpan di gudang PT XYZ, kemudian barang tersebut diolah, dan terakhir setelah jadi finish good, dia dikirimkan ke toko PT XYZ serta end customer mereka. Berikut adalah ringkasan data untuk masing-masing SKU yang terdapat pada PT XYZ. Jadi nilai SKU yang terdapat di sini adalah sebanyak 186 jenis produk dan mereka dibedakan oleh beratnya masing-masing. Seperti contoh daging giling 500 gram dan daging giling 1 kilogram dan seterusnya. Kemudian setelah SKU didapatkan, penulis melakukan analisis ABC, didapatkan dari total 186 barang, sebanyak 17 jenis itu tergolong sebagai barang kelas A, 46 jenis sebagai barang kelas B, dan 123 jenis barang sebagai barang kelas C. SKU yang terkategori menjadi barang kelas A sendiri tergolong lebih sedikit dalam segi kuantitas. Namun, SKU yang tergolong dalam kelas A ini memiliki kontribusi dolar per tahun yang lebih tinggi dibanding dengan kelas B dan kelas C, yaitu sebesar 74% dari keseluruhan dolar per tahun. Kemudian setelah dikelompokkan menggunakan analisis ABC, kita juga sudah mengetahui nilai service level, yaitu sebesar 98%. Dari situ kita coba untuk menghitung permintaan per hari, dan kita hitung juga standar deviasi. Kedua parameter ini nanti akan digunakan dalam perhitungan safety stock dari SKU. Pada kasus ini, kita mencoba untuk mengambil contoh pada daging khas paha sapi spesial 1 kilogram, didapatkan bahwa permintaan per hari untuk barang tersebut pada Mei 2022 sebesar 23 pieces per hari. Kemudian data tersebut kita coba masukkan ke dalam perhitungan standar deviasi, dan perhitungan ini kita aplikasikan kepada seluruh SKU yang ada di PT XYZ. Setelah didapatkan nilai um, permintaan per hari serta standar deviasi, barulah kita masukkan ke perhitungan safety stock. Alasan mengapa saya mengambil rumusan berikut dikarenakan um, pada kasus ini eh, jenis yang cocok adalah jenis permintaan yang variatif untuk produk dan lead time-nya konstan karena sama-sama 4 hari sedangkan permintaannya variatif, sehingga saya menggunakan formula ini. Dan setelah kita tahu sebelumnya bahwa nilai service level 98% mengikuti distribusi normal, maka nilai Z-nya adalah sebesar 2,33. Lalu parameter-parameter tersebut kita masukkan ke rumusan safety stock dan didapatkan untuk SKU yang kita ambil sebagai contoh tadi dibulatkan menjadi 20 piece unit untuk safety stocknya. Dan perhitungan ini kemudian diterapkan pada seluruh SKU yang lain. Lalu setelah kita dapatkan SKU, kita dapat menghitung nilai reorder point atau titik pemesanan ulang menggunakan formula sebagai berikut. Dan setelah kita coba dengan SKU yang sama, didapatkan nilai pemesanan ulangnya itu adalah sebesar 90,27 atau kita bulatkan menjadi 91 unit. Dan nilai perhitungan ROP ini kemudian diaplikasikan juga ke SKU yang lainnya.
Dan setelah kita lakukan perhitungan pada semua SKU, di sini eh, saya mengambil prioritas untuk produk kelas A. Mengapa demikian? Kembali kepada definisinya bahwa produk kelas A ini adalah golongan produk yang memiliki kontribusi annual dolar yang tinggi, sekitar 75%. Sehingga di sini dapat kita lihat ada 17 jenis barang, dan dari 17 jenis barang ini didominasi oleh produk daging sapi, yaitu pada kategori slice sebanyak 7 tipe, dan daging giling sebanyak 4 tipe. Kemudian melanjutkan dari perhitungan safety stock, tentu kita juga harus memastikan bahwa rantai dinginnya juga berjalan dengan baik, yaitu menjaga suhu dari produk tersebut, mulai dari pengiriman hingga sampai kepada customer. Dan pada sistem rantai dingin yang telah diterapkan di PT XYZ, masih ada resiko yang mungkin terjadi, yaitu pada saat loading dan unloading barang, maupun pada saat handling yang kurang baik, pada saat pemindahan barangnya. Lalu kita masuk ke sistem rantai dingin. Pada sistem rantai dingin PT XYZ ini sudah diterapkan dengan baik, baik di gudang mereka maupun di toko mereka untuk penyimpanannya, mulai dari -12 hingga -18 derajat Celcius untuk suhunya dijaga. Lalu kita masuk kesimpulan dan saran. Jadi secara simpulan PT XYZ memiliki 186 jenis produk SKU, yang di mana 17-nya tergolong ke kelas A, 46 jenis tergolong ke kelas B, dan sisanya 123 unit tergolong ke kelas C. Nilai safety stock yang tertinggi dipegang oleh Slice All Short Plate 250 gram sebanyak 616 piece, sementara nilai terendah dipegang oleh SKU kelas C. Beberapa SKU kelas C, maaf. Contohnya adalah Angus Tomahawk 1,7 kilogram sebanyak satu piece. Dan melanjutkan dari safety stock, kita juga dapat menentukan nilai pemesanan ulang atau ROP, dan nilai tertinggi dipegang oleh SKU yang sama sebanyak 1.512 piece, sementara nilai terendah dipegang oleh beberapa SKU kelas C dengan nilai satu piece. Untuk implikasinya di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Untuk teoritis, metode probabilistik yang diterapkan dapat membantu perusahaan dalam perhitungan persediaan mereka. Kemudian secara praktis, aplikasi di lapangan dapat membantu perusahaan dalam optimalisasi persediaan mereka, mengingat tren konsumsi daging yang bergantung pada waktu dan event tertentu, sehingga nilai service level mereka dapat terjaga. Dan untuk saran dari penelitian kali ini, yang pertama, perusahaan disarankan untuk mengimplikasikan analisis ABC untuk mempermudah pemetaan serta pembuatan skala prioritas pada masing-masing SKU. Kemudian yang kedua, fokus akurasi barang A harus lebih ditingkatkan tanpa mengesampingkan produk kelas B dan kelas C. Karena produk dan kelas B dan kelas C ini menjadi poin khusus bahwasannya PT XYZ tidak hanya menyediakan barang-barang yang umum saja, namun PT XYZ juga dapat menyediakan barang-barang yang premium. Lalu yang terakhir, agar perhitungan safety stock dan reorder point ini dapat di follow up dengan baik, mereka juga harus eh, menerapkan record akurasi yang baik pula. Pada kasus ini, PT penulis menyarankan PT XYZ untuk menerapkan sistem perpetual, dikarenakan sistem mereka sudah mendukung seperti penggunaan barcode, sehingga akan mempermudah dalam implementasinya. Faktor-faktor ini perlu dijalankan agar kemudian hari potensi dari lost sales dapat diatasi dan jumlah stok dapat terus dipantau untuk ketersediaannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.